Ketemu lagi teman-teman dalam video coding merah putih ini. Teman-teman, saya mengajak kita semua ya untuk setelah kita sudah buat Mario.c di week 1, mari kita langsung lompat ke week 6. Jadi kita mulai di scratch, lalu ke week 8 buat homepage dan trivia, lalu balik lagi ke week 1 buat Mario.c, belajar bahasa C. Sekarang kita mau ke week 6. Ke week 6 kita langsung aja teman-teman mau belajar Python. Setelah belajar Scratch, teman-teman udah bisa buat HTML, CSS, JavaScript. Wow, selamat. Lalu udah mengerti C, langsung kita lompat ke Python. Langsung aja teman-teman ya. Nah, klik problem set 6. Lalu saya mau kita buat Mario version Python. Kita pilih yang if feeling less comfortable. Kita pilih yang ini ya teman-teman, yang less comfortable. Klik di sini. Lalu ada perintah di sini untuk membuat folder baru namanya sentimental Mario less, sentimental dash Mario dash less ya. Jadi buat folder baru sentimental ini maksudnya mungkin sesuatu yang nostalgic ya, sesuatu yang ada rasa sentimentalnya karena ini nostalgic balik ke bahasa C, tapi kita lakukan ini sekarang versi Python. Nah, dalam problem solve ini kita membuat Mario less versi Pythonnya. Jadi ke cs50.dev-nya ya teman-teman, dan buat folder baru ya. Folder baru buatnya klik di sini ya. Saya sudah ada foldernya, jadi saya nggak akan buat baru. Buat di sini kalau saya nggak salah di sini. Oh, ini new file, berarti ini new folder ini. Teman-teman klik yang di sini new folder, nanti teman-teman klik lalu buat folder baru namanya sentimental dash Mario dash less ya. Buat folder baru itu nanti enter, lalu di dalam folder ini teman-teman bisa klik kanan new file ya. Buat new file di sini, lalu namakan file tersebut bukan Mario.c tapi Mario.py. Jadi extension dari nama file ini ya, jadi apapun yang ditulis setelah titik ini itu yang menentukan bahasanya teman-teman. Kalau .py bahasanya udah pasti Python. Kalau .c bahasanya sudah pasti bahasa C ya. Jadi kita mengerti sekarang ya, kalau .html ya HTML, .css ya CSS, .js JavaScript ya. Jadi buat Mario.py. Dan source code ini teman-teman bisa gunakan versi yang diberikan oleh Bro Mugi ya, yang ada di grup kita. Folder tersebut tolong di save ya teman-teman. Alamat folder itu jangan sampai hilang, dan teman-teman nanti copy paste saja dari punyanya Bro Mugi yang Mario.py ya. Coba saya clear ini biar ini bersih. Saya sudah di directory sentimental Mario less ya. Saya sudah di directory-nya dan saya mau menjalankan kode ini. Kalau sebelumnya waktu kita Mario.c, teman-teman masih ingat cara jalankannya gimana? ./Mario ya kan teman-teman, ./Mario enter langsung jalan. Tapi kalau program Python cara jalankannya begini, Python Mario.py enter. Nah, dia minta height sama seperti Mario.c kan, dia minta height. Nah, teman-teman bisa klik 8, piramid rata kanan tingginya 8. Dan kalau kita lihat teman-teman kodenya logikanya sama ya, sama dengan C, cuma kita lihat ini lebih minimalis. Kita nggak perlu compile, nggak perlu nggak perlu make Mario ya, nggak perlu di compile. Python itu lebih efektif, lebih user friendly
istilahnya itu lebih abstracted away ya, lebih higher level. Levelnya lebih tinggi dari C karena C masih bermain di level compiler dan lebih dekat kepada mesin ya, operating system dan mesin komputer ya, karena kita tahu ya komputer kan bahasanya bukan source code yang seperti kita ini namanya source code ini yang kita pelajari sekarang, walaupun seribet-ribetnya dia masih lebih user friendly daripada machine code. Nah kalau C itu lebih dekat kepada machine code, kodenya mesin yang berbicara dalam 01, sehingga kita harus compile dulu. Kalau Python, dan jagoan kita Python di sini teman-teman. Nanti tugas akhir kita harus gunakan Python, harus gunakan framework dari Python. Framework itu apa nanti nggak usah pusingin dulu sekarang ya, tetapi sekarang ini kita pelajari Mario versi Python saja dulu ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat ini logikanya sama. Nah kalau hash kita lihat nggak perlu ada library, nggak perlu ada include ini include itu ya. Coba lihat di Mario C. Mario C kan harus include ini include itu supaya fungsi-fungsi di sini bekerja. Kalau di Mario.py nggak ada ya. Nah ini hashtag di sini, ini komen teman-teman ya, ini komen, ini bahasa manusia ya. Jadi kalau sampai nggak ada hashtagnya nih ancur programnya ya, jadi bug. Tapi ini adalah catatan atau komen ya. Jadi teman-teman kalau mau mengerti misalnya kode ini maksudnya apa, kode itu maksudnya apa, dan mau dicatat di dalam script ya, tambahkan hashtag di sini. Kalau dalam C komennya adalah dengan ini 2 garis miring ya, slash lalu kasih komen manusia, bahasa manusia ya. Tapi kalau di dalam Mario.py bahasa Python, kalau mau komen kita pakai hashtag. Nah kita lihat while true ini adalah loop. While true kalau benar try ini atau do ini ya, sama sama Mario C kan loopnya do this under the curly braces while this. Nah kalau Mario.py try this ya, if this except this, logikanya begitu. Nah ini kan conditional, ada loop di sini dan ada conditional except ya, if except. Jadi while true kalau ini benar, try hide dan minta input dari user, type-nya integer angka ya. Dan kalau height-nya antara 1 sampai 8, break maksudnya berhenti, jalankan program, perintah setelahnya, kecuali misalnya kondisi di dalam if ini tidak tergenapi, maka print nothing, print nggak ada apa-apa, dan end nggak ada apa-apa, dan terus jalankan program ini, terus jalankan, minta input ya. Dan kalau usernya bandel, nggak ngasih angka dari 1 sampai 8 ini, lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 8, maka ya terus minta input ini ya. Misalnya saya jalankan lagi ya, coba saya jalankan Python Mario.py. Misalnya usernya bandel, ngasihnya begini, dia minta terus hide angka 1000, nggak mau, angka 8 baru mau dia ya. Itu kan namanya loop kan, dan conditional. Tapi kalau sampai angka 8 baru jalankan perintah ini. Nah ini identik teman-teman ya dengan Mario.c ya, ini loop yang ada di dalam loop, dan ini akan membuat piramid rata kanan ya. For j in range, nah kita lihat ya, kalau Mario.c kan ribet loopnya, lihat coba. For dalam kurung int
type-nya angka, I sama dengan 0, mulai dari I sama dengan 0, I harus lebih kecil dari n ini kan di input sama user, lalu I ini akan terus bertambah, berakhir I++ sampai kepada conditional I lebih kecil dari n, ya, I++. Dan I++ ini perlu ya teman-teman, kadang-kadang juga bisa I minus minus, berarti dia berkurang. I++ artinya dia bertambah. Nah, nggak ada semua elemen itu pada Python. Python lebih minimalis, lebih hemat ya teman-teman ya. For j in range, ya udah gitu aja. Range itu kan apa, rentang ya, rentangnya for j in range, rentangnya udah height saja, height yang ditulis oleh user. Kalau 8 ya 8, kalau 4 ya 4 ya. Misalnya biar kita lebih gampang lagi, kita kasih 4 aja. Misalnya kita jalankan perintah ini, Python mario.py, height-nya 4 ya. Kalau range-nya 4 ya udah, berarti ini range-nya 4. For j in range, j ini teman-teman bisa ganti x, bisa ganti a, b, c, bisa ganti nama ya, terserah. Ini kebetulan aja ditulisnya counternya disebut sebagai j ya. For j in range, print space dulu ya, space-nya ini, range-nya adalah height yang diinput oleh user, height-nya ini kan 4 dikurangi j, j-nya kan mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 4 juga ya kan, j kan 0 sampai 4 juga. Nah, kita mulai dari 0, nanti beriterasi ya, di gelombang kedua jadi 1, jadi 2 gitu dan sebagainya, dikurangi 1. Print, sepertinya ini nothing teman-teman, tapi ada spasi di sini ya, tanda kutip spasi tanda kutip, berarti print apa? Print spasi atau space ya, lalu n dengan nothing. Kenapa kita harus tulis n dengan nothing ini teman-teman? Karena begini, karena perintah dalam Python untuk ngeprint apapun juga itu biasanya akan otomatis program atau komputer akan enter dan berada pada baris yang baru ya. Tapi adanya n sama dengan nothing, ini nggak ada spasi pun juga nggak ada, hanya kutip buka kutip tutup. Artinya kita bilang sama komputer ya, woi komputer, jangan ke baris yang baru ya, tetap di baris ini, karena setelah spasi kita mau ngeprint ini batu bata nih, break yang diwakili oleh hashtag ini ya. For I in range j plus 1 ya, for I in range j plus 1 ya. Dan dalam loop for I in range j plus 1 ini print apa? Print hashtagnya dan end with nothing ya. Jadi logikanya sama persis teman-teman ya dengan mario.c ya. Misalnya coba ya, kita lihat di for spaces in range, misalnya di iterasi pertama j nya sama dengan 0 ya, berarti 4 kurang 0 berapa? 4 kurang 0 adalah 4, kurang 1 berarti 3. Berarti print spasi 3 kali di iterasi pertama, 1, 2, 3 ya. Dan for A in range j plus 1, j nya berapa tadi? 0, iterasi j pertama adalah 0, 0 tambah 1, 1, print hashtag sekali. Makanya di iterasi pertama cuma sekali kan, piramidnya mencetak hashtag itu cuma sekali, dan 3 spasi 1 break atau 1 hashtag. Di iterasi kedua j nya jadi 1, masukkan sendiri teman-teman angkanya di sini, j1 masukin sini, j1 masukin di loop yang selanjutnya ya. Jadi kita lihat ada loop pertama, tapi kita lihat teman-teman di sini ya, di Python nggak ada tanda
apa namanya, nggak ada tanda kurung, nggak ada tanda kurung kriwil, nggak ada uh, curly braces, ya, dan juga nggak ada tanda kurung biasa pun juga tidak ada, ya, tidak ada curly braces maupun bracketnya. Jadi kita tahu dari mana bahwa loop yang ini berada di dalam loop yang di atas, dari indennya, ya, dari inden ada tab di sini teman-teman. Jadi force ini, for loop ini teman-teman, ya, nggak boleh di garis yang sama vertikal, di inden yang sama dengan yang di atas, nggak boleh. Berarti kalau dia di inden yang sama dengan yang vertikal, artinya dia berdiri sendiri, ya, dia sejajar dengan for ini, berarti dia berdiri sendiri. Tapi kalau di inden di sini, dia ke dalam masuk, artinya dia tunduk kepada loop yang ada di atas. Berarti dia adalah internal loop dari eksternal yang di atas. Jadi Python begitu, salah inden hancur program kita. Jadi indennya harus benar. Beda sama Mario.c ini. Kalau Mario.c, loop ini ada di sini asal dia berada di dalam ruang lingkup ini, curly braces ini, ya, curly braces ini melingkupi di sini, dan yang ada di dalam curly braces ini tunduk kepada loop eksternal ini, ya, for dalam kurung in I sama dengan 0, ya, dan I akan berakhir ketika dia lebih kecil dari n, dan I plus plus adalah I beriterasi. Jadi teman-teman silakan di download dan di copy paste mario.py nya dari file yang diberikan Bromugi. Ini versi saya, dan versi Bromugi kurang lebih juga akan sama logikanya teman-teman, dan teman-teman copy paste, pelajari, dan silakan dimodifikasi, ya. Dan teman-teman misalnya saya copy paste ini, ya, misalnya saya copy paste, saya copy, dan katakanlah, ya, saya mau minta ChatGPT, ya, ingat kita nggak boleh nyontek teman-teman, tapi boleh belajar, dan gunakan ChatGPT ini untuk belajar. Nah, di ChatGPT ini misalnya saya minta gini, tolong buatkan program sama persis dengan ini yang menghasilkan piramid rata kanan dengan tinggi didapatkan dari user input. Campur-campur bahasa Inggris, ngerti lah ChatGPT, tenang aja, ya. Saya kasih titik 2, saya kasih titik kutip buka, kutip tutup, saya ke tengah-tengah dari kutipan ini, saya paste, ya, langsung saya enter. Nah, dia buat lagi nih, nah, dia buat versinya, tapi kurang lebih sepertinya nggak ada bedanya, ya, versi sama persis. saya bilang sama persis, salah saya. Tolong buat versi yang berbeda, tolong buat versi yang berbeda dengan bahasa tetap PY. Salah saya, ya teman-teman, harus yang berbeda dong, ya, yang berbeda. Nah, lihat nih, dia buat yang berbeda nih. Wah, singkat banget ini, ya. Nah, dia dijelaskan nih perbedaan utamanya adalah ini, ya. Jadi teman-teman, karena kita nggak boleh menyontek teman-teman, dan teman-teman bisa, ya, tiru tapi dimodifikasi, dan dengan inovasi kreativitas teman-teman sekalian, ya, buat sendiri, tambahkan ini, kurangin ini, ganti nama variabel, ganti dengan jalur pemikiran logika teman-teman sendiri, ya. Misalnya saya copy di sini, saya copy, ya, lalu
Di Sentimental Mario Les ini saya akan buat new file di sini. Kita namakan ini Mario 1.py. Sorry, Mario 1.py ya. Jadi ada file yang baru di folder ini namanya Mario 1.py. Saya paste saja ya, biar aman saya save walaupun mungkin nggak perlu banget ya. Nah, saya mau jalankan yang Mario 1.py. Kita lihat tuh bener nggak sih ChatGPT ini. Yuk, Python Mario 1.py. Height-nya diminta tuh 4, sama persis ya. Tapi kita lihat jauh lebih hemat ya. Logikanya juga kayaknya lebih padat ya. Kita lihat loopnya asik banget ya. Loopnya cuma satu, ditulisnya for row in range. Row itu kan baris, in range ya. Lalu di dalamnya itu ada beberapa indent, space, print space ya, ini space-nya ini. Lalu hashes atau hashtag ya, ada hashesnya atau hashtagnya. Wow ya, logikanya ini jauh lebih singkat. Nah, coba misalnya iseng ya, please, bahasa Indonesia, tolong buat versi yang lain lagi selain di atas. Nah, coba. Wow. Nah, versi 3 menggunakan .rjust bracket, open bracket, closing bracket. Wah, saya nggak tahu nih apa nih rjust. Ini fungsi, mungkin ya ini fungsi nih. Ini fungsi yang nanti kita harus pelajari sendiri nih. Saya juga nggak tahu nih fungsi apa nih yang ada dalam Python, karena fungsi kan banyak banget teman-teman. Nggak mungkin kita belajar satu-satu ya, tapi kita bisa gunakan ini ya seperti kamus lah. Kita kan nggak bisa hafalin kamus, tapi kata yang ada dalam kamus kalau kita gunakan terus-terus, lama-lama kita akan pakai terus dan familiar ya, kita ahli di dalamnya. Ada lagi versi 4 nih misalnya. Wow, lain lagi. Ada lagi versi 5, sangat minimalis. Wow, versi 6 ya teman-teman. Ayo semangat, kreatif, dan gunakan Gen AI ini untuk belajar ya. Kita gunakan ini untuk belajar ya, bukan hanya untuk mencontek. Tapi teman-teman nggak boleh copy paste tapi nggak ngerti, nyontek tapi nggak ngerti, nggak boleh ya. Jadi teman-teman pelajari dulu, lalu diubah, dimodifikasi sesuai dengan apa yang teman-teman nyaman dan sesuai dengan ya selera kita ya, dan sesuai dengan cara belajar kita.